Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah Hari Raya Pentakosta. Saat ini jemaat diundang berdiri. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga, Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak memuji dan menganugerahkan Allah. Ibadah Hari Raya Pentakosta pertama ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Dan bagi saudara juga. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajah-Nya kepada kita, dan kita bertanya apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu. Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapan-Nya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya, dan kita minta kemurahan-Nya lagi. Mari kita berdoa. Di hari ini kami sebagai umat yang percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra,
sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke atas kami semua, untuk terus membekali kami, menguatkan kami, dalam kami melanjutkan karya dan pengabdian kami di dunia ini. Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk terus mengabarkan kabar sukacita kepada dunia, bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup. Namun terkadang kami mengabaikan peran Roh Kudus dalam diri kami. Kami lebih suka atau kami lebih cenderung mengikuti keinginan kami sendiri daripada merelakan hati kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Membiarkan diri kami untuk mengikuti keinginan hati yang menuntun kami pada jalan yang salah di hadapan Tuhan, membuat kami berdosa terhadap Engkau Tuhan. Ya Allah dan Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Engkau kami percaya adalah Tuhan yang hidup, yang melalui kuasa kebangkitan memberi hidup kekal bagi kami. Tetapi dalam perjalanan hidup di dunia ini, kami sering atau kami lebih suka ada di dalam lembah kekelaman. Kami lebih suka ada di dalam dosa. Ini kami, ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai gereja yang saat ini merayakan hari Pentakosta, kami mengakui keberadaan kami. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka kami mengaku secara jujur dan tulus di hadapan Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Sambil kami memohon hanya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus, ya Juru Selamat kehidupan kami, ampuni kami, kasihani kami, dan baharui hidup kami. Dan biar kami selalu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami dapat menghadirkan Shalom di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Engkau, ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon. Amin. Satu
adalah berita anugerah Allah bagi kita sekalian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian ajakan bagi kita untuk hidup menurut Roh.
sehingga benar hidup kami adalah hidup yang dituntun oleh Roh untuk terus mengerjakan kebaikan sebagai kesaksian yang nyata atas dunia ini. Kami juga merindukan Roh Kudus Tuhan dicurahkan bagi kami yang beribadah saat ini. Ketika kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan yang berkuasa bagi kami dan yang berkarya atas kami semua. Kami siap mendengar firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari Pentakosta ini, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat 40 yang akan kita baca, akan kita renungkan bersama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Akan tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian bacaan Alkitab bagi kita di hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita orang percaya merayakan hari Pentakosta sebagai hari ketuanan Roh Kudus yang sebagaimana disaksikan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Hari Pentakosta mengalami atau membuat murid-murid mengalami satu perubahan hidup. Tetapi sebelum kita melihat hari Pentakosta sebagaimana yang dimaksudkan oleh Dr. Lukas sebagai hari ketuanan Roh Kudus, tidak salah kalau kita menelisik atau kita melihat perayaan-perayaan hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama atau dalam tradisi Israel kuno. Hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang Israel dalam Kisah Para Rasul ini, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bukan sebagai perayaan ketuanan Roh Kudus pada awalnya, tetapi mereka merayakan hari Pentakosta sebagai perayaan adat istiadat, sebagai perayaan keagamaan tradisi Yahudi. Orang-orang Israel berkumpul di Yerusalem merayakan hari Pentakosta dalam tradisi Perjanjian Lama. Dalam tradisi Yahudi kuno, dua hal yang dirayakan dalam hari Pentakosta ini, yaitu mereka merayakan hari panen raya yang dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot. Mereka merayakan hari panen raya. Mereka merayakan hari di mana hasil bumi dikumpulkan untuk dipersembahkan. Tapi juga yang kedua, mereka berkumpul merayakan hari Pentakosta, merayakan hari di mana hukum Taurat diberikan Tuhan Allah kepada Musa. Jadi dalam tradisi Perjanjian Lama, dua hari atau hari Pentakosta mempunyai dua makna yang sama. Hari panen raya, hari panen hasil bumi, dan hari di mana hukum Taurat diberikan Tuhan kepada Musa. Saudara-saudara, Bapak Ibu, hari Pentakosta telah ada sejak zaman Israel kuno. Tetapi dalam Perjanjian Baru, setelah kehadiran Yesus dalam pribadi dan karyanya, hari Pentakosta memiliki makna yang lain. Bukan lagi dua hal yang di atas yang disebut tadi, hari panen raya dan hari pemberian hukum Taurat kepada Musa untuk dirayakan. Tetapi melalui karya dan pribadi Yesus, perayaan hari Pentakosta berubah menjadi hari di mana Roh Kudus turun ke atas semua murid, dan itu yang masih dirayakan sampai saat ini. Kita merayakan hari Pentakosta sebagai hari ketuanan Roh Kudus. Kita merayakan Pentakosta juga di sisi lain adalah hari yang ke-50 setelah Paskah.
Pentakosta. Mari kita melihat bahwa hari Pentakosta yang dialami atau Pentakosta yang dialami oleh murid-murid Yesus di Yerusalem terus kita kayakan sampai saat ini karena karya Roh Kudus mengubahkan kehidupan murid-murid Yesus saat itu. Mereka yang menantikan janji oleh Yesus sendiri tentang bagaimana Roh Kudus akan turun ke atas mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa. Mereka mengalami satu perubahan hidup yang dahsyat. Murid-murid Yesus, mereka orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita baca pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, perubahan hidup teralami oleh mereka. Mereka orang Yahudi, tetapi mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain dan mampu dimengerti. Bahasa lain yang mampu dimengerti oleh orang lain, Alkitab mencatat tidak kurang dari 15 suku bangsa mendengar saat itu, dan semua mengerti apa yang dimaksudkan oleh murid-murid Yesus. Hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, mereka mampu berkata dalam bahasa-bahasa lain. Kalau dalam bahasa teologi glosolalia, bahasa lidah. Tetapi bahasa lidah yang dimaksudkan oleh Kisah Para Rasul dimengerti. Ada 15 suku bangsa yang mendengar dan 15 mengerti. Yang pertama itu, tapi yang kedua, melalui Petrus, keberanian Petrus untuk berkhotbah, memberi kesaksian tentang Yesus. Sebagaimana yang kita baca tadi dalam pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Melalui kehadiran Roh Kudus, kehidupan Petrus diubahkan. Petrus yang sempat menyangkal Yesus 3 kali, Petrus yang sempat ragu tentang kebangkitan Yesus, berubah menjadi seorang Petrus yang berani. Mengubahkan kehidupan Petrus, tampil paling depan untuk menyuarakan kesaksian tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Melalui khotbah Petrus, Petrus pun membantah argumentasi atau pendapat-pendapat orang yang menyatakan tentang mereka mabuk anggur manis. Argumentasi yang disampaikan oleh Petrus adalah argumentasi yang dituntun oleh Roh. Tidak mungkin impor jam 9. Yang kedua masih dalam hari-hari raya. Tidak mungkin orang Yahudi yang berpuasa merayakan hari raya terus mereka makan minum. Jadi kehadiran Roh mengubahkan Petrus. Tetapi ingat, Roh Kudus tidak membunuh logika. Roh Kudus tidak membinasakan logika. Roh Kudus menuntun Petrus menyampaikan argumentasi pun dapat diterima oleh logika. Khotbah Petrus ini adalah khotbah yang universal. Bacaan Alkitab kita, karena yang mendengar saat itu sebagaimana ayat 14, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Artinya bukan cuma orang Yahudi yang mendengar khotbah Petrus, ada orang-orang lain juga yang mendengar. Khotbah yang universal yang mampu menjangkau semua orang. Maka dalam khotbah Petrus pun mengambil rujukan-rujukan dari Perjanjian Lama, karena yang menjadi pendengar utama adalah orang Yahudi. Rujukan-rujukan dari Perjanjian Lama, Nabi Yoel diangkat oleh Petrus, Daud bapa leluhur orang Israel pun diangkat oleh Petrus. Petrus dalam khotbahnya berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan kepada semua manusia, sebagaimana nubuatan Nabi Yoel. Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia, kepada anak laki-laki, anak perempuan, taruna-taruna, orang-orang muda, orang-orang tua pun merasakan kehadiran Roh Kudus. Artinya bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, tidak ada lagi pembatasan gender, tidak ada lagi pembatasan usia, tidak ada lagi pembatasan sosial kemasyarakatan. Tetapi yang ada ketika Roh Kudus dicurahkan, semua orang pun dapat bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Ketika Roh Kudus dicurahkan, semua orang memiliki keberanian untuk menyampaikan hal itu. Catatan pertama,
Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia, artinya manusia pun tidak dapat membatasi karya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia untuk mengubahkan keberanian, memberi keberanian, memberi spirit baru. Tetapi juga di sisi lain, dalam khotbah Petrus menyampaikan ada kebinasaan kepada yang tidak bertobat dan ada jaminan hidup kekal kepada mereka yang mau bertobat. Khotbah Petrus dalam gambaran ayat 19 sampai ayat 21 berbicara tentang kebinasaan kepada setiap orang yang tidak mau bertobat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Artinya bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, menjalani kehidupan untuk tidak goyah dituntun oleh Roh Kudus sebagaimana yang Daud pun alami. Rujukan selanjutnya dari Petrus dalam khotbahnya mengambil sisi lain dari kehidupan Daud. Ada pengampunan, tetapi juga ada harapan kehidupan yang kekal. Sebab Daud yang berkata ayat 25 sampai ayat 28, ayat yang ke-35 pun demikian. Kepada yang mau bertobat, jaminan hidup kekal diberi, tetapi juga jaminan hidup untuk dituntun oleh Roh Kudus sehingga tidak goyah sebagaimana yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam khotbah Petrus ini, Roh Kudus memberi keberanian kepada Petrus sendiri untuk bersaksi, sebagaimana yang Petrus sampaikan dalam ayat yang ke-32. Ini inti dari khotbah Petrus, ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Roh Kudus memberi keberanian kepada Petrus dan murid-murid yang lain untuk bersaksi tentang Yesus adalah Yesus yang bangkit. Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Buah dari pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Pertama, kehidupan murid-murid diubahkan dari keraguan menjadi keberanian. Petrus mengalami hal itu, tetapi juga yang kedua, karya Roh Kudus luar biasa dalam pasal selanjutnya atau ayat yang selanjutnya. Pertumbuhan jemaat pun teralami. Alkitab mencatat tidak kurang dari 3.000 orang menjadi percaya. Kehadiran Roh Kudus mengubahkan kehidupan Petrus, mengubahkan kehidupan para pendengar. Petrus mau menyampaikan mengambil rujukan perjanjian lama. Kalau Roh Kudus berkarya saat itu, Roh Kudus yang sama pula berkarya dari zaman perjanjian lama. Membuktikan bahwa Roh Kudus atau karya Roh Kudus berlangsung terus-menerus dan tidak dapat dibatasi oleh zaman. Khotbah Petrus memberi kesaksian bahwa karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh sekelompok orang saja. Karya Roh Kudus tidak dapat diklaim oleh orang-orang tertentu. Hanya kita lah yang dikuasai oleh Roh Kudus dan yang lain tidak. Tapi juga karya Roh Kudus membawa perubahan keberanian untuk terus bersaksi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan gereja sampai saat ini kita percaya, kita amini, adapun karena karya Roh Kudus yang sama. Dan melalui khotbah Petrus ini diingatkan kepada kita bahwa kita tidak dapat membatasi karya Roh Kudus, dan kita tidak dapat mengklaim hanya Roh Kudus berkuasa atas kita dan orang lain tidak. Dan ini mungkin yang sering kita dengar ketika gereja-gereja mengklaim hanya orang yang ada Roh Kudus, yang lainnya enggak. Kehadiran demi dalam peribadatan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus kata mereka. Kalau Roh Kudus tidak ada di Geming, selama bubar di Geming. Tapi kita percaya gereja masih menjadi di Minahasa ada sampai saat ini, terus berkarya dalam pelayanan karena tuntunan Roh Kudus. Dan mari kita merefleksikan pula
pekerjaan Roh Kudus di masa ini. Roh Kudus yang disaksikan dialami oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Roh Kudus yang sama pun kita imani ada saat ini. Walaupun ada dalam pandemi corona, pandemi COVID-19, orang bilang ini semakin banyak mengubahkan tatanan hidup masyarakat. Pandemi ini mengubahkan hidup orang. Ada orang yang berkata hidup so susah. Tetapi bagi orang yang dituntut oleh Roh Kudus adalah orang yang tidak menyusahkan orang lain. So susah yang bikin susah di orang lain. Itu adalah tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang berani tampil sekalipun ada dalam kesusahan untuk menyaksikan kepada dunia. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus. Sebelum pandemi COVID-19, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang rajin beribadah. Sekalipun ada di dalam pandemi COVID-19 ini, orang yang dituntut oleh Roh Kudus tidak akan pernah berubah untuk terus beribadah. Kita harus akui banyak perubahan-perubahan. Apalagi akhir-akhir ini kita lihat di Facebook sebanyak berubah. Sebanyak orang berubah karena corona. Karena pakai masker kadang-kadang sudah tutup kanal. Pakai masker sudah tutup. Sudah tutup kanal di jalan. Dan bapak-bapak pun banyak bersyukur ketika corona ini ibu-ibu pakai masker, ongkos lipstick dan make up yang pakai. Kok pakai apa lagi untuk make up tutup masker? Kan benar ini. Oh yang biar pakai lipstick boleh. Pandemi corona ini pun banyak mengubahkan manusia. Ya di Facebook perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, mau mati. Itu aplikasi apa? Face Up. Ada tuh perempuan jadi laki-laki, laki-laki emang kok panjang. Harus bersyukur ada ketaman. Kita tahu dia ada rambut, ketika Face Up aja ada rambut. Perempuan tidak ada jerawat ketika di Face Up, memang mulus sama yang aspal, licin. Banyak mengalami perubahan, tetapi Roh Kudus yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan yang penuh dengan keraguan menjadi orang yang penuh dengan keberanian. Teralami oleh Petrus. Yang kedua, bahwa Roh Kudus memberi kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Murid-murid Yesus pernah mengalami kehilangan ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit naik ke sorga. Pernah mengalami keraguan, tetapi melalui kehadiran Roh Kudus kepastian pun mereka alami, mereka terima. Untuk bersaksi dalam kekuatan yang diberi, maka kita pun saat ini diberi kekuatan oleh Roh Kudus Tuhan melewati masa-masa sulit ini, sehingga kita dapat bersaksi kepada dunia, kita dapat bersaksi kepada keturunan-keturunan kita nanti tentang pekerjaan Roh Kudus yang terus menguatkan iman sekalipun kita beribadah dalam waktu kita masing-masing. Mungkin kita akan berkata kepada keturunan, dulu di tahun 2020 orang ibadah dari bulan Maret sampai di tahun tempo apa, cuma dia ibadah di rumah, yang pernah ibadah di gereja. Tapi puji Tuhan, orang terus dikuatkan. Kita akan bersaksi kepada dunia, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita ke depan. Karya penyertaan Roh Kudus, karya tuntunan Roh Kudus sekalipun
mama dan papa beribadah di rumah, tapi iman tidak goyah. Tapi ada juga, jangan-jangan ada juga yang akan bersaksi, puji Tuhan karena Roh Kudus kita sudah masuk gereja dan doa kita pun terjawab. Itu kesaksian yang mengada-ada. Di masa-masa sulit ini, Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita untuk terus memberi kesaksian kepada dunia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Memberi kesaksian yang nyata, bukan kesaksian yang mengada-ada. Memberi kesaksian yang faktual bahwa gereja terus dituntun oleh Roh. Kesaksian ini pun menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain pun dapat beri kesaksian bagi yang lain. Lihat orang, lihat tak ibadah di gereja tapi ibadah di rumah jalan terus. Banyak memberi kesaksian, apalagi kita dibantu oleh media sosial ini. Dalam media kesaksian kita juga. Jangan pakai media sosial untuk hal-hal yang lain. Ketika berstatus sudah yang penting saya tahu, makasih ya. Satu komen, siapa itu selesai? Ada no? Habis. Orang kesaksian itu panjang itu. Khotbah Petrus adalah khotbah yang mampu menjangkau semua manusia. Tetapi khotbah Petrus juga memberi penekanan tentang Roh Kudus dapat dicurahkan kepada semua manusia. Tidak lagi dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Tapi melalui khotbah Petrus juga kita pun dapat bersaksi tentang pekerjaan Roh Kudus yang teralami oleh gereja sampai saat ini. Kita berdoa semoga Roh Kudus Tuhan terus menuntun kita melewati masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus menolong kita untuk mampu pun menolong orang lain sebagai bukti kesaksian iman bagi dunia. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita dengan Roh-Nya yang kudus untuk terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita memperhatikan perkataan Yesus, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dapat berkata
Ya Allah Tuhan yang kami sembah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang terus berkarya dari dahulu, kini, dan selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau, karena kebaikan kasih-Mu terus teralami oleh kami sampai saat ini. Kami masih merasakan kehadiran Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, di mana kami pun saat ini ada dalam persekutuan yang bersuka cita, persekutuan yang bersyukur. Kami boleh merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan Allah menggenapi janjinya. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus Tuhan untuk memberi kekuatan bagi mereka, memberi kesaksian bagi dunia bahwa Yesus Kristus Tuhan, Allah Tuhan yang hidup. Tuhan, Roh Kudus yang sama pula teralami oleh kami, memberi kekuatan bagi kami sebagai gereja untuk hadir di dunia ini, terus bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan atas dunia ini. Yesus Kristus Tuhan adalah penebus kami, dan pimpin kami Tuhan selalu. Kuatkan kami agar kami terus bersaksi kepada dunia ini tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Melalui kehadiran kami, orang lain pun dapat merasakan Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa di dalam surga, kiranya Roh Kudus pun menghilangkan, melenyapkan segala ketakutan, diganti dengan kepastian, melenyapkan segala keraguan, diganti dengan keberanian. Kami berani melangkah karena ada Tuhan bersama dengan kami. Sekalipun di masa-masa sulit ini, pandemi COVID-19 sementara melanda dunia, tetapi karena Roh Kudus Tuhan, kami tidak akan takut. Kami akan berani menyaksikan, memberi kesaksian kepada dunia, Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Melalui kehadiran kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, itulah kesaksian kami ya Tuhan. Kami akan terus memperhatikan atau bekerja sama dengan pemerintah sebagai bukti ketaatan dan keteladanan gereja. Ya Roh Kudus, kuasai kami semua, perlengkapi kami terus, bimbing dan tuntun kami. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami pun amin bahwa ada Roh Kudus Tuhan melawan kami dalam peribadatan sekalipun di rumah kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepada mengungkapkan kerinduan kami. Kami rindu tatanan kehidupan dunia ini kembali normal seperti semula. Tetapi kami tahu rancangan dan kuasa Tuhanlah yang akan dinyatakan atas dunia ini. Kami tahu ada rencana indah Tuhan yang akan Tuhan hadirkan kepada kami, dan itu sementara dipersiapkan oleh Tuhan. Kami pun sementara diproses mengikuti kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, sebagai gereja kami berdoa kepadamu, jangan biarkan kesaksian iman kami pudar. Sekalipun ada dalam masa-masa sulit ini, tetapi akan semakin giat untuk bersaksi, akan semakin giat untuk melayani, karena itulah keinginanmu ya Tuhan. Maka Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu di dunia ini, termasuk kehadiran gereja Masehi Injili di Minahasa, termasuk kehadiran kami di Kota Bitung, Jemaat Jakarta 1 Bitung Timur. Dari kolom 1 sampai kolom 13 tidak ada yang terlewatkan sebagaimana kesaksian Alkitab yang kami baca tadi. Tidak ada batasan untuk umur, untuk gender, untuk status sosial, karena Roh Kudus mau melawat kami semua. Roh Kudus mau melawat umat-Mu yang
sebagai jemaat untuk terus menjalani kehidupan ini. Kami akan melayani, kami akan bekerja, kami akan ada dalam interaksi sosial. Roh Kudus melindungi, membentengi kami, dijauhkan dari virus corona, dan Roh Kudus Tuhan akan mengangkat pandemi COVID-19 ini. Ini keyakinan iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sambil Tuhan memberi kesehatan kepada kami semua, Tuhan memberi berkat kepada kami melalui usaha pekerjaan kami. Apa yang kami tekuni, apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu untuk seluruh pelayan-pelayan UPK Bipra di kolom, UPK Bipra di jemaat, pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 13, pelayan Bipra di jemaat ini, komisi-komisi kerja panitia-panitia yang ada, para penatua, syamas, para pendeta. Kami akan terus melayani Tuhan karena memang kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, beri hikmat kepada kami, termasuk beri hikmat kepada seluruh jemaat untuk memakai hikmat Tuhan dalam menjalani hari-hari ini. Bapa di dalam surga, sukacita melayani terus ada di dalam kami. Kami berdoa kepadamu dalam sukacita bersama saat ini. Ada anggota-anggota jemaat kami yang di hari ini atau di minggu berjalan ini pun mengalami sukacita. Michelle Gloria Jambak di hari ini diberkati Tuhan dengan usia yang ke-17 tahun. Melki Aubas diberkati Tuhan dengan usia yang ke-24 tahun. Tuhan menguruskan, Tuhan menyempurnakan sukacita mereka dan ajar mereka untuk selalu bersyukur atas semua kebaikan ya Tuhan. Termasuk kami berdoa memohon kepadamu Tuhan, kuatkan, teguhkan, memberi ketegaran kepada keluarga Kasiwir Tumbol yang ada dalam duka cita. Kami berpasrah hanya kepada Tuhan. Demikian pula yang keluarga Kasiwir Tumbol lakukan, sambil mengharapkan penghiburan, mengharapkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami akan terus melangkah di hidup ini, mulai hari ini, esok, bahkan selamanya, menurut kehendak dan rencana Tuhan. Dan di dalam perjalanan hidup kami itu, kami akan tegar berdiri, tidak akan goyah, sebagaimana ketika Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami hari ini. Bimbingan tuntunan Tuhan pun, penyertaan Tuhan kami rasakan lewat usaha kerja kami, maka kami syukuri itu ya Tuhan. Tuhan berkati ketika kami memberi persembahan kami saat ini. Bahkan berkati kami yang terlibat dalam pelayanan di hari ini. Kami semua mengambil bagian melayani Tuhan, pemain musik, penata IT, pastor yang menyediakan tempat ruangan ini, para pelayan-pelayan Tuhan yang beribadah di gedung gereja, diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami pula diberkati Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kerinduan kami, ini harapan kami. Kami bawa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang akan memberkati bangsa negara kami ini, memberkati Provinsi Sulawesi Utara, memberkati Kota Bitung, memberkati kami semua. Sambut dan dengarkanlah doa kami ini. Doa ini kami bawa kepada Tuhan dengan kami sempurnakan. Doa Bapa kami akan kami ucapkan secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang
diberi kesempatan menyampaikan warta Jumat. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan warta jemaat di pagi hari ini. Yang pertama, ibadah kolom serentak dilaksanakan hari Kamis 4 Juni 2020 jam 7 malam. Kadin Bapak Pendeta Henry Raymond Buhon MTH. Persus yang bertugas Bapak Penatua Tommy Julius Buakayu kolom 13. Syamas Priska Tangkerambak Mangaro Sarjana Ekonomi kolom 13. Penatua Christine Omega Mangaro Ketua Remaja. Jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 13 mengikuti ibadah dari rumah menggunakan live streaming. Persus memakai masker, berpakaian rapi, bawa stola putih. Yang kedua, ibadah Minggu 7 Juni 2020 jam 9 pagi. Kadin Ibu Pendeta Adeleda Icestin Kuhantapi STH. Persus penyelenggara Penatua Tamrin Jamba, Syamas Diana Kalumata Langit, Penatua Ramon Sonda, Syamas Harni Robin Penggohong, Penatua Paulus Bawata, Syamas Jain Bawata Huli, dan Badan Pekerja Penatua Nuwayan Tangkulu Suwartini. Badan Pekerja menyampaikan atau menghimbau bagi seluruh jemaat jaga kesehatan, tetap di rumah. Jika keluar rumah menggunakan masker dan cuci tangan. Dan kita tetap berdoa kiranya Tuhan melindungi dan COVID-19 akan berlalu. Atas nama Badan Pekerja menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andre Francis Pogontar SH yang sudah melayani ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta bersama-sama dengan keluarga. Dan juga Badan Pekerja mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Penatua Syamas kolom 11 dan kolom 12 serta pianis, pegawai, kostor, semua yang sudah boleh terlibat dalam ibadah di pagi hari ini. Dan juga atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efrata 1 Bitung Timur mengucapkan bagi seluruh Jemaat Gemim Efrata 1 Bitung Timur, selamat kita merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akhiri ibadah ini dijemput berdiri.
siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.